Shalom buat kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kembali lagi malam hari ini kita menghadap Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala Tuhan apapun yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Malam hari ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau dan kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau ada Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan, ku hidup karena percaya Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu,
Kami satukan roh kami satukan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami datang Tuhan, sebagaimana pujian ini berkata Tuhan, kemenangan yang dari-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang mengikuti channel ini Tuhan, biarlah kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan bagi keluarga demi keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini. Hadirat-Mu dinyatakan bagi rumah-rumah saudara kami. Bahkan hadirat-Mu dinyatakan bagi keluarga-keluarga yang bersama-sama dengan kami, bersama-sama dalam mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, biarlah Engkau bertata atas setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Bahkan jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami boleh lakukan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa si jahat yang mengganggu hati pikiran kami bersatu hati, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur. Dan ketika firman-Mu yang ditabur, dia akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Shalom semuanya saudaraku. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Malam ini kitab sampai kepada kitab yang ke-74. Oke, yang sudah dapat katakan yes. Yes. Ya, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Judulnya adalah nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. 3, 2, 1. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gebalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukiran-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi Ya Allah, lawan itu mencela, dan musuh menista nama-Mu terus-menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan segala ular-ular naga di atas murka Allah, murka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah luput terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu.
Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Haleluya. Ini tentang seorang nyanyian pengajaran Asaf ya. Ini tentang nyanyian pengajaran Asaf. Jadi di sini Asaf sedang bergumul ya, sedang bergumul tentang apa yang terjadi, yaitu bait suci yang rusak ya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa mereka di dalam penindasan, mereka di dalam malapetaka. Nah, saudaraku, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Di ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Ya, di konteks ini merpati diibaratkan sebagai umat Allah. Ya, namun apa yang dikatakan bahwa janganlah membiarkan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Ya, merpatinya Tuhan kepada binatang liar. Ya, dan janganlah lupakan terus menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita tertindas karena kesalahan kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami malapetaka, masalah karena memang kesalahan kita, karena dosa kita. Ya, namun di sini kita belajar bagaimana seorang Asaf ya dengan rakyatnya bergumul. Ya, dan kemudian di sini seorang Asaf memperkatakan tentang bagaimana Tuhan menolong mereka di masa lalu. Jadi saudaraku, kalau memang kita terintimidasi, kita berbuat kesalahan, Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Sebab dari dulu pun Tuhan mengasihi umatnya. Oleh sebab itulah dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu di zaman yang dahulu bahwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa membuat malapetaka, ya, maut memisahkan Allah dengan umatnya. Namun apa yang dilakukan oleh Allah? Dia memiliki inisiatif untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia mau datang ke dunia di dalam pribadinya Yesus Kristus, dan dia menebus dosa manusia. Jadi saudara-saudaraku, kalau hari ini kita gelisah, kalau hari ini kita merasa tertindas, kita merasa terpuruk karena kesalahan kita, maka satu hal yang saya mau katakan, datang kepada Tuhan, minta ampun. Belas kasihan Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Namun jangan melakukan lagi. Amin. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dikatakan, pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Hari-hari ini mungkin banyak kekerasan di mana-mana, ya. Ya, mungkin kekerasan yang kita alami adalah mungkin ada orang-orang yang saat ini mengalami terpapar di dalam COVID ini. Mungkin juga ada yang sedang terpapar karena ekonomi yang merosot, usaha yang bangkrut, ya, atau mungkin karena masalah gadget sekarang, ya, karena masalah media sosial atau apalah macam-macam, ya. Mungkin orang-orang merasa tertindas, merasa sakit hati. Jadi saudaraku, ketika kita di dalam media sosial, ya, jadi belajarlah untuk menjadi berkat. Ya, jangan menjadi kutuk. Artinya, janganlah mengutuk-ngutuki orang-orang di dalam media sosial. Mungkin di Facebook, Instagram, ya, janganlah, atau di WA segala macam lah, ya. Janganlah saudaraku. Tetapi jadilah berkat, ya, walaupun kita nggak ketemu.
hanya di media sosial. Jadilah menjadi berkat, menjadi sosok yang menguatkan satu sama lain. Ya, jadi di sini kita belajar bagaimana kita harus menang dalam menghadapi pergumulan kita di masa-masa sekarang ini. Situasi ini nggak menentu, ya, berubah-berubah. Ya, seorang ibu bisa menjadi emosi karena anaknya sekolah masih online, masih daring, ya. Wah, karena mengumpul di dalam satu rumah bisa cekcok suami istri. Padahal dulu yang diinginkan bagaimana supaya ngumpul. Sekarang udah ngumpul bisa cekcok. Saudaraku, hati-hati. Nah, jadi mari kita harus pintar melihat zaman ini. Namun saat ini Tuhan lagi mengizinkan, ya, supaya umat manusia itu imannya tersaring. Kita lagi diuji, ya, kita lagi ada di medan peperangan, ya. Seorang yang ada di medan peperangan, dia harus tahu, dia punya taktik bahwa aku nggak boleh kalah hanya karena omongan orang di sosial media. Aku nggak boleh kalah hanya karena berita-berita yang membuat ketakutan demi ketakutan. COVID, orang yang terpapar bertambah, melonjak. Saudaraku, jangan sampai membuat kita menjadi takut, ya. Namun di sini dikatakan bahwa pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Ya, saya himbau kita semua untuk kita memikirkan Tuhan, saudaraku. Untuk kita memikirkan kehidupan yang kekal. Untuk kita memikirkan kasih Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Kalau ada yang saat ini merasa sakit hati, biarlah kita memikirkan betapa baiknya Tuhan atas kita yang berdosa. Sehingga kita dengan mudah rela mengampuni. Amin. Dan itu tidak menjadi beban pikiran. Ya, kalau kita usahanya lagi merosot, lagi bangkrut, ingat kepada Tuhan. Berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Berarti kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan, itu Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin, saudaraku. Nah, kalau saudara berkata, sekarang aku menjadi lemah, aku letih, aku lesu, aku lagi sakit, aku lagi berbeban berat, aku putus asa, ya, tidak ada yang mengerti saya. Coba datang ke kamarmu secara pribadi, datang kepada Tuhan. Nanti engkau sendiri akan mengalami, ternyata aku bukan sendiri, tetapi ada Allah yang maha kuasa yang bersama dengan aku, yang membela perkaraku. Amin, saudaraku. Ayo, mari saat ini kita ingatlah perjanjian Tuhan, bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Kita ini adalah sahabatnya. Amin. Kita ini adalah sahabatnya. Jadi saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa dikatakan pandanglah kepada perjanjian, yaitu perjanjian Tuhan antara kita, antara Tuhan dan kita yang dikasihinya. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu perenungan kita, bahwa ketika kita di dalam terpuruk, di dalam keadaan terpuruk atau di dalam keadaan masalah yang menurut kita berat, ingat kepada Tuhan yang sanggup menolong kita dalam keadaan dan situasi apapun. Amin. Ya, mungkin ada dari Kakak Lisa, Ya, atau dari kalau- Papi. Ada dari Om. Saya nggak ada. Oke. Kalau dari saya ya di sini, ya saudaraku, kita melihat ya di sini dalam Mazmur 74 ini merupakan nyanyian ratapan ya, Ya. nyanyian ratapan. Di mana keadaan ya pemazmur pada waktu itu dia merasa bahwa ketika mereka berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan seakan-akan berdiam diri gitu ya. Ya. Tuhan seakan-akan berdiam diri di sini pada ayat yang ke 10 dan 11 ya. Sampai dia berkata, berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Artinya apa saudaraku? Pemazmur berkata bahwa seakan-akan dia tidak melihat pertolongan Tuhan. Seakan-akan dia melihat bahwa Tuhan itu sedang berdiam diri gitu. Mereka berseru tetapi Tuhan tidak menjawab seruan mereka. Itu yang mereka rasakan pada waktu itu.
Ya, terkadang dalam kehidupan kita berdoa kepada Tuhan ya supaya keadaan kita berubah, tetapi tetap saja seperti begitu ya. Jadi ada banyak orang ketika keadaannya tidak berubah tetapi dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia menuduh Tuhan ya. Dia menuduh Tuhan bahwa Tuhan yang membuat keadaannya tetap seperti itu saja. Tetapi bagi kita malam hari ini ya, kita diingatkan apapun yang kita alami, sekalipun keadaan kita nggak berubah, teruslah berdoa, teruslah berseru. Karena sesungguhnya Tuhan itu nggak berdiam diri ya. Tuhan memandang kita, Tuhan melihat kita, dan Tuhan sedang menguji iman kita kepada Tuhan. Apakah di tengah persoalan pergumulan kita ya, apakah kita menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan, kecewa sama Tuhan, atau justru kita mau lebih lagi semangat ya untuk berseru kepada Tuhan. Itu saja yang saya dapatkan. Ya, jadi seperti kesaksian Om ya kemarin, kesaksian Papi kemarin ya, bahwa sepertinya seolah-olah Tuhan seperti tidak menolong ya. Tapi lihatlah, tepat waktu Tuhan menolong. Mungkin seperti itu yang kita alami juga. Seperti seolah-olah kok nggak ada pertolongan Tuhan, udah berdoa sungguh-sungguh. Tapi yakinlah, kalau engkau tetap beriman, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, membuat kami mengerti bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Mungkin saat ini Engkau sedang mengajar kami untuk kami mengingat kembali bagaimana Engkau Tuhan berkarya bagi umat-Mu Tuhan, di mana Engkau melakukan banyak perkara hal yang dahsyat Tuhan. Bagaimana Engkau membela bangsa Israel, demikian juga Engkau yang membela kami Tuhan di dalam angkatan ini. Apapun yang saat ini kami alami Tuhan, bahkan apapun yang saat ini yang menjadi beban dalam kehidupan kami, tapi kami tahu dan percaya satu hal, bahwa Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Engkau ada Tuhan, memperhatikan kami, menguji iman kami Tuhan. Dan kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah Allah yang akan turun tangan, menopang kami, menguatkan, bahkan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang mengikuti channel ini Tuhan. Mari Bapa, kami bersatu hati sepakat dengan iman dari tempat ini Tuhan. Mari Engkau yang memberkati mereka di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih, lemah dan berbeban berat. Maka Tuhan, Engkau Allah yang akan memberikan kelegaan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersepakat terkhusus buat orang tuanya daripada mamanya Jojo Tuhan yang ada di Pekalongan. Mari Tuhan Engkau yang menjamah, memberkati mereka di masa tua, sehingga masa tua mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai dan kebahagiaan hari lepas hari, karena Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan saat ini, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Papa dan mamanya Jojo Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Mari Tuhan dalam Engkau yang memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan Kau limpahkan Tuhan bagi mereka. Perlindungan Allah terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang terpapar COVID Tuhan. Engkau yang menjamah mereka Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika Engkau menjamah mereka Tuhan, menumpangkan tangan-Mu atas mereka, maka seketika itu mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan mereka Tuhan, sebab Engkau Allah yang telah berjanji, Engkau sendiri yang akan menepatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami, bahkan sanak saudara famili kami, orang-orang saudara kami yang bersama-sama dengan kami mengikuti mesbah keluarga ini. Mari Tuhan Engkau yang berkati mereka. Mungkin mereka saat ini ada dalam keadaan sakit. Kami bersatu hati memperkatakan bagian yang sakit dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus sembuh. Kami berdoa benjolan yang ada di leher sembuh dalam nama Yesus. Dan kami berdoa
kegagalan ginjal, sakit penyakit apapun, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menggantikan dengan ginjal yang baru Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya juga kami berdoa yang penyakit jantung sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terjadi Tuhan ketika kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama Tuhan menaikkan ucapan syukur kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu benar-benar berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar kami akan membaringkan tubuh kami beristirahat, biarlah kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan. Dan besok pagi kami boleh bangun dan kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.